Oke, langsung aja. Sekarang kita akan masuk ke kunci jawaban kelas 4 tema 3 halaman 76, 77, 78, 81, 82, 84, 85 dan halaman 86. Oke, langsung aja. Sekarang kita mulai dulu dari kunci jawaban halaman 76, 77 dan halaman 78. Oke ya, kita mulai dari bagian ayo mengamati. Amati gambar hewan berikut. Apa yang kamu ketahui tentang karakteristik tempat hidup hewan-hewan berikut? Hewan-hewan tersebut. Tulis jawabanmu pada kolom yang telah disediakan. Nah, di sini jawabannya sudah saya tuliskan. Silahkan kalian bisa salin jawaban ini di lembar jawab kalian ya. Oke, jawabannya adalah seperti ini. Nomor 1 ayam. Ayam merupakan hewan yang hidup di darat. Nomor 2 bebek. Bebek merupakan hewan yang hidup di air. Nomor 3 kucing. Kucing merupakan hewan yang hidup di darat. Nomor 4 ikan. Ikan merupakan hewan yang hidup di air. Oke ya, itu silahkan jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Lanjut kita ke bawahnya. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Jawab pertanyaan berikut. Nah, ini ada pertanyaan, mari kita baca. Apa kesimpulanmu tentang karakteristik tempat tinggal hewan di atas? Nah, untuk jawabannya yaitu tempat tinggal hewan mempengaruhi kehidupan hewan. Oke ya, itu jawabannya bisa kalian salin di lembar jawab kalian. Untuk pertanyaan selanjutnya, oke kita baca ya. Apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan? Untuk jawabannya yaitu kucing hidup di darat sedangkan ikan hidup di air. Kucing bernapas menggunakan paru-paru sedangkan ikan bernapas dengan insang. Oke ya, itu adalah jawabannya. Silahkan kalian bisa jeda dulu video ini. Kalian tulis dulu jawabannya hingga selesai. Baru setelah selesai, silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurutmu apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Mengapa? Jelaskan alasanmu. Nah, untuk jawabannya yaitu kucing dan ikan tidak dapat hidup bersama-sama. Jika kucing hidup di air, dia tidak bisa bernapas. Begitu pula sebaliknya, ikan jika hidup di darat akan kesulitan bernapas. Oke ya, itu adalah jawabannya. Silahkan kalian bisa tulis di lembar jawab kalian. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Apakah keadaan alam, iklim, dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Jelaskan. Nah, untuk jawabannya yaitu keadaan iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan. Misalnya hewan yang hidup di daerah dingin harus menyesuaikan bentuk dan fungsi tubuhnya dengan udara yang dingin. Hewan yang hidup di daerah pegunungan juga berbeda dengan hewan yang hidup di dataran rendah. Oke ya, itu adalah jawabannya. Lanjut sekarang kita ke pertanyaan di bawahnya. Sebelum memelihara hewan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik? Nah, untuk jawabannya yaitu memberi makan dan minum hewan peliharaan, membersihkan atau memandikan binatang peliharaan, memberikan kandang yang baik dan membersihkan kandang, mengobati ketika sakit dan memberi vaksin penyakit, dan yang terakhir memberikan perhatian dan kasih sayang. Oke ya, itu adalah jawabannya. Selanjutnya kita langsung masuk ke kunci jawaban halaman 78 di bagian ayo berdiskusi. Tahukah kamu bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus, hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Diskusikan kembali secara berkelompok ciri-ciri khusus ayam, itik, kucing, dan ikan. Kaitkan ciri-ciri khusus tersebut dengan karakteristik tempat hidupnya. Tuliskan hasil diskusi pada bagian berikut. Nah, untuk jawabannya di sini sudah saya sediakan, silahkan bisa kalian salin di lembar jawab kalian ya. Untuk jawabannya yaitu, untuk yang pertama nama hewannya ayam, ciri-ciri khusus yaitu ayam memiliki paruh panjang dan runcing digunakan untuk mengambil makanan. Ayam memiliki cakar panjang berfungsi untuk mengais makanan dalam tanah. Ayam memiliki bulu yang berfungsi untuk melindungi darah dari hawa dingin. Oke, hewan selanjutnya yaitu nama hewannya bebek. Ciri-ciri khususnya paruh bebek berbentuk sudu untuk memudahkan bebek dalam mencari makanan di lumpur. Bebek memiliki leher panjang yang berfungsi memudahkan bebek dalam mengais makanan di air. Kaki berselaput untuk memudahkan bebek dalam berenang dan berjalan di atas lumpur. Bulu berlapis lilin sehingga bulu bebek tidak basah saat berenang.
Oke. Selanjutnya nama hewannya yaitu kucing. Ciri-ciri khusus: memiliki mata yang tajam berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari, memiliki misai yang berfungsi untuk menentukan arah saat berjalan di ruang yang gelap maupun di tengah kegelapan malam, memiliki bantalan halus di telapak kakinya berfungsi untuk memperkecil suara langkah kakinya dalam berjalan, alat keseimbangan pada telinga berfungsi untuk mengatur keseimbangan pendengarannya sehingga jika kucing terjatuh tetap dalam keadaan berdiri. Oke. Selanjutnya ada nama hewannya ikan. Ciri-ciri khusus: ikan memiliki sirip yang berfungsi untuk berenang di dalam air. Ikan memiliki insang yang dapat digunakan untuk bernapas di dalam air. Ikan memiliki sisik dan lendir yang berfungsi untuk mengurangi gesekan saat bergerak di dalam air. Bentuk tubuh yang streamline untuk mengurangi hambatan di dalam air apabila ikan sedang berenang sehingga memudahkan ikan dalam berenang. Oke ya, itu tadi adalah nama hewannya beserta ciri-ciri khususnya. Silahkan, karena jawabannya agak panjang, jadi kalian bisa jeda dulu video ini. Kalian tulis dulu pelan-pelan hingga selesai. Baru setelah selesai, silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke kunci jawaban halaman 81 di bagian ayo membaca. Ayo cari tahu lebih lanjut tentang hubungan karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri-ciri khususnya. Baca teks berikut. Oke, mari kita baca ya. Cicak. Apakah kamu pernah mengamati cicak merayap di dinding di rumahmu? Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya, sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Oke, lanjut lagi. Di bawahnya ini ada kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada dua jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Oke, selanjutnya ada bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis hewan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Ayo cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu, bisa iklim, lapisan tanah, dan bentuk muka bumi. Hewan apa saja yang cocok hidup di wilayah tersebut? Kelompokkan hewan tersebut berdasarkan karakteristik tempat hidupnya. Kamu dapat menggali informasi dari berbagai sumber, bisa buku perpustakaan, internet, atau narasumber. Tulis hasil temuanmu pada kolom berikut. Nah, untuk jawabannya silahkan bisa kalian tulis seperti ini. Nomor 1, hewan darat. Hewan darat adalah kelompok hewan yang hidup dan tinggal di daratan. Hewan darat terbagi menjadi: yang pertama, kelompok hewan yang hidup di lingkungan sekitar manusia, contohnya adalah kucing, kelinci, dan lain-lain. Selanjutnya ada kelompok hewan yang hidup di dalam hutan, misalnya contohnya yaitu kijang, monyet, dan lain-lain. Selanjutnya ada kelompok hewan yang hidup di dalam tanah, contohnya cacing, ulat, dan lain-lain. Nah, itu adalah hewan darat. Sekarang kita ke nomor 2, ini ada hewan air. Hewan air adalah kelompok hewan yang hidup dan tinggal di dalam air, contohnya adalah ikan dan udang. Selanjutnya ada nomor 3, hewan darat dan air. Hewan darat dan air adalah kelompok hewan yang hidup dan bisa tinggal di keduanya, yaitu bisa tinggal di darat dan di air. Contohnya adalah katak dan kodok. Nah, itu jawabannya, silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Lanjut, sekarang kita ke bawahnya. Kita sekarang masuk ke kunci jawaban halaman 81 dan halaman 82 di bagian ayo berkreasi.
Pada pertemuan sebelumnya, kamu dan teman-temanmu telah membuat karya seni mozaik tentang hewan. Pamerkan mozaik tersebut di meja masing-masing. Jelaskan hasil karyamu kepada teman satu kelompok secara bergiliran. Amati hasil karya teman-temanmu tersebut dan beri komentar sebagai bentuk apresiasimu. Tuliskan pada potongan kertas yang telah disediakan di setiap meja. Pilih salah satu hasil karya temanmu, tulis apresiasimu atas hasil karya tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Oke ya, ini ada beberapa pertanyaan. Mari kita baca. Apa yang kamu ketahui tentang hasil karya temanmu tersebut? Nah, ini untuk jawabannya silahkan kalian sesuaikan dengan mozaik teman kalian ya. Di sini untuk contoh jawabannya saya tuliskan seperti ini. Temanku membuat sebuah karya mozaik berbentuk burung. Oke ya, ini sebagai contohnya bentuknya burung. Kalau teman kalian membuat bentuk yang lain ya, silahkan bisa kalian sesuaikan sendiri. Selanjutnya pertanyaan di bawahnya, bagaimana pendapatmu tentang hasil karya temanmu tersebut? Nah, ini jawabannya lagi-lagi silahkan kalian sesuaikan dengan mozaik teman kalian ya. Di sini sebagai contohnya, jawabannya saya tuliskan seperti ini, hasil karya mozaik temanku sangat indah. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurutmu bagian mana yang menarik dari karya tersebut? Mengapa? Nah, ini silahkan kalian sesuaikan dengan mozaik teman kalian. Di sini sebagai contohnya, jawabannya saya tuliskan seperti ini. Bagian yang menarik adalah temanku membuatnya dari biji-bijian dengan warna yang pas. Lanjut ke bawahnya, apa saran yang ingin kamu sampaikan agar karya seni tersebut lebih baik lagi? Nah, ini silahkan kalian sesuaikan sarannya berdasarkan mozaik yang dibuat teman kalian. Untuk jawabannya, contohnya di sini saya tuliskan seperti ini. Saranku adalah supaya temanku lebih hati-hati lagi dalam menempelkan biji-bijian pada karya mozaiknya agar terlihat rapi. Oke ya. Lanjut sekarang kita masuk ke kunci jawaban halaman 84 dan halaman 85 di bagian ayo berlatih. Di sini ada perintah amati gambar dan soal cerita berikut. Siti dan ibunya berbelanja di pasar. Mereka membeli ikan, udang, dan daging ayam dengan berat masing-masing seperti terlihat pada gambar. Nah, ini ada gambar A, B, dan C dengan beratnya di bawahnya ini ya, ada 2,3 kg dan seterusnya ini. Lanjut sekarang kita ke bawahnya. Apakah kamu bisa menaksir berat seluruh belanja Siti dan ibunya? Sebelum kamu menjawab, perhatikan cara melakukan penaksiran desimal berikut. Dalam melakukan penaksiran desimal, kamu perlu memperhatikan desimal acuan. Desimal acuan yaitu 0, 0,25, 0,75, dan 1. Angka-angka desimal tersebut dapat dijadikan acuan untuk melakukan penaksiran penjumlahan dan pengurangan. Berikut adalah desimal acuan pada garis. Oke, ini ada contohnya. Taksirlah hasil penjumlahan 0,22 ditambah 0,80. Langkah pertama, perhatikan lokasi 0,22 pada garis bilangan. 0,22 terletak antara 0 dan 0,25. Bilangan 0,22 lebih dekat kepada 0,25. Maka 0,22 dibulatkan ke 0,25. Langkah kedua, perhatikan lokasi 0,80 pada garis bilangan. 0,80 terletak antara 0,75 dan 1. Bilangan 0,80 lebih dekat kepada 0,75, maka 0,80 dibulatkan ke 0,75. Langkah ketiga, setelah dilakukan pembulatan pada desimal acuan terdekat, jumlahkanlah. Maka 0,25 ditambah 0,75 sama dengan 1. Jadi taksiran untuk 0,22 ditambah 0,80 adalah 0,25 ditambah 0,75 sama dengan 1. Ya, itu adalah contohnya. Sekarang kita lanjut ke bawahnya. Amati kembali soal di atas. Taksirlah berat ikan dan udang jika digabungkan. Nah, di sini jawabannya sudah saya sediakan. Silahkan bisa kalian salin di lembar jawab kalian. Jawabannya yaitu 2,3 ditambah 0,64 sama dengan 2,5 ditambah 0,75 sama dengan 3,25 kg. Oke, itu adalah jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Taksirlah berat ikan dan ayam jika digabungkan. Jawabannya yaitu 2,3 ditambah 1,7 sama dengan 2,5 ditambah 1,75 sama dengan 4,25 kg.
Lanjut ke pertanyaan berikutnya, taksirlah berat ikan, udang, dan ayam jika digabungkan. Jawabannya yaitu 2,3 ditambah 0,64 ditambah 1,7 sama dengan 2,5 ditambah 0,75 ditambah 1,75 sama dengan 5 kg. Oke, lanjut lagi ke bawahnya, taksirlah selisih berat ikan dan udang. Jawabannya yaitu 2,3 dikurangi 0,64 sama dengan 2,5 dikurangi 0,75 sama dengan 1,75 kg. Oke, lanjut lagi ke bawahnya. Di sini ada pertanyaan lagi, taksirlah selisih berat ikan dan ayam. Jawabannya yaitu 2,3 dikurangi 1,7 sama dengan 2,5 dikurangi 1,75 sama dengan 0,75. Oke ya, itu jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Lanjut ke bawahnya, buatlah soal cerita sendiri tentang penaksiran penjumlahan dan pengurangan desimal. Tukarkan cerita yang kamu buat dengan teman satu meja. Oke, di sini jawabannya sudah saya sediakan ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian buat. Silahkan bisa kalian salin di lembar jawab kalian. Untuk pertanyaan nomor 1, Bu Ani berbelanja ke pasar membeli ikan sebesar 1,22 kg, gula pasir 0,8 kg, minyak sayur 0,45 kg. Berapakah total berat belanjaan Ibu Ani? Pertanyaan nomor 2, Pak Rahmat menjual buah semangka yang beratnya masing-masing adalah 1,6 kg. Pak Rahmat membawa 10 buah semangka. Setelah 1 jam berjualan ternyata semangka Pak Rahmat yang terjual seberat 6,4 kg. Berapakah berat sisa semangka Pak Rahmat? Nah, itu adalah soal yang bisa kalian buat. Silahkan bisa kalian salin di lembar jawab kalian. Selanjutnya kita masuk ke kunci jawaban halaman 85 dan halaman 86 di bagian ayo berlatih. Nah, di sini ada perintah, taksirlah penjumlahan dan pengurangan desimal berikut. Oke, untuk pertanyaan yang paling atas, 2,8 ditambah 1,2, jawabannya yaitu 2,75 ditambah 1 sama dengan 3,75. Soal selanjutnya 0,4 ditambah 1,9, jawabannya 0,5 ditambah 2 sama dengan 2,5. Soal selanjutnya 2,2 dikurangi 1,7, jawabannya 2 dikurangi 1,72 sama dengan 0,25. Mohon maaf ya, ini maksudnya 2 dikurangi 1,75, bukan 1,72 ya. Silahkan kalian bisa memperbaikinya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang di bawahnya lagi, 4,4 dikurangi 6,3, jawabannya 4,5 dikurangi 6,5 sama dengan negatif 2. Oke ya, itu tadi adalah jawaban-jawaban yang ada di video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.